Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kianus Zaki Edison dengan NIM C0D024-019 dari Prodi Perpajakan kelas F. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu dalam mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI. Untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Aset lancar terutama kas dan setara kas vital untuk likuiditas operasional perusahaan. Kelebihan dana sering diinvestasikan pada efek jangka pendek untuk pendapatan tambahan. Perlakuan fiskal kas, setara kas, dan investasi berbeda dari akuntansi komersial, mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, jenis kas dan setara kas. Untuk yang pertama ada kas kecil atau petty cash untuk pengeluaran rutin kecil seperti perlengkapan atau transportasi. Yang kedua ada kas di bank, saldo rekening giro atau tabungan perusahaan yang siap digunakan. Yang ketiga ada giro dan cek, cek yang diterima atau giro yang siap dicairkan. Dan yang keempat ada kas dalam perjalanan, setoran yang belum tercermin di rekening bank. Untuk selanjutnya, setara kas dan aspek fiskalnya. Untuk setara kas, investasi jangka pendek sangat liquid, berjangka waktu kurang dari 3 bulan. Risiko perubahan nilai tidak signifikan. Contohnya yaitu deposito berjangka kurang dari 3 bulan, SBI jangka pendek, serta instrumen pasar uang. Untuk aspek fiskal, kepemilikan kas tidak dikenakan pajak. Namun, penghasilan dari kas seperti bunga deposito, tabungan, jasa giro adalah objek PPh final. Karena bersifat final, yang pertama tidak digabung PKP, yaitu tidak masuk perhitungan penghasilan kena pajak. Yang kedua, pajak tidak dikreditkan, pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga dilaporkan di SPT, tetap dilaporkan dalam SPT tahunan pada penghasilan PPh final. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus untuk bunga deposito. PT Sejahtera memiliki deposito 500 juta, bunga 5% per tahun, jatuh temponya 3 bulan, PPh finalnya 20%. Bunganya sama dengan 500 juta dikalikan 5%, dikalikan dengan 3 per 12, dengan dapatlah hasil 6.250.000. PPh final yang dikenakan sama dengan 20% dikalikan dengan 6.250.000 sama dengan 1.250.000. Bunga bersih yang didapatkan yaitu sebesar 5 juta. Untuk perlakuan fiskal tersendiri, yang pertama bunga deposito dikenakan PPh final, yang kedua tidak dimasukkan dalam penghasilan kena pajak ataupun PKP, dan yang ketiga koreksi fiskal negatif sebesar 6.250.000 dalam rekonsiliasi fiskal. Untuk pembukuan tabungan dan perbedaan fiskal, untuk konsep pembukuannya mengikuti prinsip akrual, pendapatan bunga diakui saat diperoleh, bukan saat diterima kasnya. Bank memotong PPh final langsung. Dan untuk aspek fiskal, bunga tabungan dikenakan PPh final tidak menjadi bagian dari PKP. Perbedaan ini memerlukan koreksi fiskal negatif dalam rekonsiliasi. Dan perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskalnya, untuk akuntansi komersial, bunga diakui sebagai pendapatan. Untuk fiskal dikenakan PPh final. Untuk akuntansi komersial lagi masuk ke dalam laba rugi, sedangkan untuk fiskalnya tidak digabung dalam PKP. Selanjutnya, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Untuk efek utang atau debt securities, instrumen dengan imbal hasil tetap berupa bunga. Contohnya seperti obligasi, korporasi, dan sun. Untuk efek ekuitas, equity securities, instrumen kepemilikan atas entitas dengan contoh saham, reksadana saham. Dan berdasarkan PSAK 71 diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai wajar melalui laba rugi, FVTPL, atau penghasilan komprehensif lain, FVOCI. Secara fiskal, fokus pada jenis penghasilan, seperti bunga, dividen, capital gain, karena perlakuan pajaknya berbeda. Untuk perlakuan pajak investasi efek, yang pertama efek utang atau obligasi, yang meliputi bunga obligasi umumnya dikenakan PPh final dan keuntungan penjualan atau capital gain dapat dikenakan pajak. Untuk efek ekuitas ataupun saham, dividen dalam negeri dapat dikecualikan jika memenuhi syarat atau diinvestasikan kembali.
Dividen luar negeri dikenakan pajak sesuai tarif umum, dan penjualan saham di bursa dikenakan PPh final non-bursa tarif umum. Untuk contoh kasus untuk investasi saham, yang kasus pertama dividen dalam negeri, PT Makmur menerima dividen sebesar 100 juta dari perusahaan dalam negeri, memenuhi syarat pengecualian pajak atau diinvestasikan kembali. Perlakuan fiskalnya tidak dikenakan pajak dan tidak masuk PKP. Untuk kasus yang kedua, penjualan saham di bursa, PT Makmur menjual saham 500 juta, PPh finalnya 0,1% dari nilai bruto. PPh final sebesar 500.000 dan perlakuan fiskalnya pajak final, capital gain tidak digabung PKP, serta koreksi fiskal negatif. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama ada kas dan setara kas merupakan aset lancar paling liquid, namun secara fiskal kepemilikan kas tidak dikenakan pajak. Yang kedua, ada pembukuan tabungan dalam akuntansi menggunakan prinsip akrual, namun secara fiskal, karena bunga dikenakan PPh final, maka tidak digabung dalam PKP dan dilakukan koreksi fiskal. Untuk yang ketiga, investasi pada efek tertentu diklasifikasikan menjadi efek utang dan efek ekuitas. Efek utang menghasilkan pendapatan bunga, sedangkan efek ekuitas menghasilkan dividen dan capital gain. Selanjutnya, perlakuan pajak atas investasi bergantung pada jenis penghasilannya. Dan yang terakhir, perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan kebutuhan rekonsiliasi fiskal. Pemahaman aspek fiskal kas, setara kas, dan investasi sangat penting untuk kepatuhan pajak dan akurasi laporan keuangan. Tanpa pemahaman ini, perusahaan berisiko salah hitung pajak atau koreksi saat pemeriksaan. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang yang dapat menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.